Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian yang terkait dengan nutrigenetika dengan nutrigenomika yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Bit untuk mengatasi anemia zat besi pada mencicit. Anemia merupakan masalah besar yang sedang dihadapi dunia, terutama di negara-negara berkembang. Penderita anemia diperkirakan lebih dari 30% atau kurang lebih 1.500 juta jiwa yang terkadang anemia dan juga mayoritas berada pada negara-negara tropis. Risiko anemia lebih besar terjadi pada wanita karena kondisi alamiahnya seperti menstruasi, kehamilan, dan juga persalinan, dan juga karena faktor yang dikonsumsi. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya anemia pada laki-laki. Karena kriteria anemia dari laki-laki dan juga perempuan berbeda, di mana jika laki-laki menderita anemia, kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 13 gram per desiliter, sedangkan wanita dewasa kurang dari 12 gram per desiliter, dan juga wanita dewasa yang sedang hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan dampak anemia pada remaja, dan remaja juga memberikan sumbangsi yang cukup tinggi, di mana terdapat 23% remaja perempuan yang menderita anemia dan juga 12% remaja laki-laki yang menderita anemia. Dampak dari anemia ini yaitu adanya penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, sehingga menyebabkan penurunan prestasi belajar dan juga produktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu diperhatikan juga pada remaja-remaja putri, jika tidak ditangani secara serius, maka akan meningkatkan risiko kematian pada ibu melahirkan, kemudian meningkatkan risiko bayi lahir prematur, dan juga meningkatkan risiko bayi berat rendah. Dan ini anemia ini diangkat pada Hari Gizi Nasional ke-61 pada tahun 2021 dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Hari ini menjadi concern di mana Indonesia menjadi negara terbesar kelima, menempati posisi kelima dari seluruh negara dengan tingkat anemia tertinggi. Kemudian upaya untuk mengatasi anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan dan juga suplemen. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan dengan pengadaan tablet tambah darah atau TTD. Namun terkadang mengonsumsi suplemen tidak selalu cocok pada ibu hamil, dan juga memiliki beberapa risiko seperti ketidakcocokan. Sebagai alternatifnya, untuk mengatasi anemia dengan menggunakan ekstrak buah bit, karena buah bit memiliki kandungan seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, polifenol, dan juga flavonoid yang akan menstimulasi dari proses pembentukan darah. Dan juga asam folat dan juga vitamin B12 menjadi peranan penting dalam metabolisme seluler karena digunakan untuk pembentukan eritrosit dan juga sumsum tulang. Kemudian lanjut kita bahas ciri-ciri orang yang menderita anemia. Yang pertama itu kelelahan, yang kedua lemas, yang ketiga kulitnya pucat atau kekuningan. Bisa dilihat pada gambar dari di atas ini, merupakan perbandingan antara individu yang anemia dan juga individu normal, di mana individu anemia ini kulitnya nampak lebih pucat karena produksi sel darah merahnya tidak sempurna, sehingga peredaran darahnya juga tidak lancar. Kemudian irregular heartbeats, kemudian nafasnya pendek, kemudian terdapat pusing, sesak pada dada, tangan atau kakinya dingin, dan juga adanya kunang-kunang. Kemudian lanjut kita bahas faktor-faktor penyebab anemia. Yang pertama itu kekurangan darah yang diakibatkan dari adanya pembedahan, koagulopati, kemudian kanker kolon.
Kemudian adanya defisiensi nutrisi dari zat besi, folat, dan B12 yang merupakan nutrien yang penting dalam proses pembentukan darah. Kemudian adanya hemolisis, hematopoietic syndrome, CKD, kemudian CHT atau RT-induced myelosuppressions, bone marrow infiltration, adanya suntikan esas, dan juga immunoinflammatory yang menjadi highlight dalam penelitian ini, di mana jika adanya peningkatan hepcidin di dalam hati, zat besi tidak dapat menyerap dan juga dari saluran pencernaan dan juga melepaskan makrofag yang dapat untuk proses pembentukan darah yang akan dijelaskan pada gambar selanjutnya. Dan selanjutnya ini adalah mekanisme immunoinflammatory. Pada individu normal dalam pembentukan darah itu zat besi yang diserap dalam saluran pencernaan akan digunakan sebagian dan sebagian akan disimpan zat besinya menjadi ferritin dan kemudian dibantu dengan transfer zat besi yang bernama ferroportin akan akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah dan zat-zat besi ini akan disalurkan langsung kepada sumsum tulang untuk berikatan pada transferin reseptor untuk proses pembentukan darah. Dan juga adanya apotransferin yang merupakan transfer zat besi ke dalam makrofag yang akan dibantu untuk menjadi sel-sel darah. Namun, jika adanya peningkatan hepcidin karena inflamasi, makrofag di sini tidak dapat berikatan dan juga proses penyerapan zat besi hanya terjadi langsung kepada sumsum tulang tanpa proses berikatan dengan makrofag. Hal ini akan menurunkan proses pembentukan sel-sel darah merah. Kemudian kita masuk ke buah beet atau beetroot. Umbi buah beet adalah salah satu bahan pangan yang merupakan berwarna merah, yang merupakan kombinasi dari pigmen ungu dan warna kuning. Kemudian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam buah beet bermanfaat dalam kesehatan, antara lain menurunkan tekanan darah, peningkatan stamina, peningkatan sirkulasi darah, menurunkan potensi bayi cacat lahir, dan membentukkan sel-sel darah merah yang sudah disebutkan manfaatnya dari pendahuluan, di mana adanya flavonoid, asam folat, dan vitamin B12 ini meningkatkan proses dari pembentukan sel-sel darah merah. Kemudian di sini adanya klasifikasi tanaman beet. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui ekstrak buah beet dalam mengatasi anemia. Kemudian juga untuk mengetahui persentase senyawa fitokimia, fenol, dan juga flavonoid dari buah beet. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke metode. Metode penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ekstraksi buah beet, kemudian pengujian fitokimia, dan juga perlakuan pada hewan coba. Perlakuan pada hewan coba dan juga analisis biokimia. Yang pertama itu ekstraksi buah beet. Yang pertama, buah beet dicuci bersih, kemudian dihaluskan menggunakan blender, dan kemudian disaring. Dan kemudian lanjut kepada pengujian fitokimia. Sebagian ekstrak buah beet diambil dan kemudian di running menggunakan HPLC untuk mengetahui kandungan-kandungan fitokimia dan persentase senyawanya. Kemudian perlakuan hewan coba. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan, yaitu dalam satu kelompok terdiri dari 5 ekor mencit, di mana perlakuan pertama itu berlaku sebagai kontrol negatif tanpa perlakuan diet anemia. Yang kedua merupakan kontrol positif yang merupakan mencit yang diperlakukan diet anemia. Yang ketiga itu kelompok 3 mencit dengan perlakuan diet anemia yang ditambah dengan ekstrak buah beet 5 ml per kilogram.
Kemudian mencit anemia ditambah dengan ekstrak buah bit dengan 10 ml per kilogram. Dan juga kelompok kelima merupakan mencit anemia yang ditambah ekstrak buah bit 15 ml per kilogram. Kemudian diamati selama kurang lebih 1 bulan untuk mengetahui proses pembentukan darahnya ataukah mengalami peningkatan atau tidak. Dan kemudian setelah 30 hari mencit dipuasakan untuk dihitung menggunakan pengujian biokimia dengan metode complete blood count untuk mengetahui sel darah merah, sel darah putih, kadar hemoglobin, dan hematokrit dalam mencit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.